Oke, selamat sore. Kembali lagi di Tasya Talkshow Satya Dharma ya. Masih bersama dosen yang paling keren, disenangi sama banyak mahasiswa di sini di Satya Dharma umumnya ya. Di sini sama Pak Darmo, ya Pak ya. Oke, Eee, ketemu lagi ya. Ketemu lagi nih di sini. Kita di sini bakal ngomongin sedikit, dilema lah ya Pak ya, bagaimana generasi saat ini tuh memilih kampus ya, kampus. Banyak nih yang mana kadang-kadang ngikutin Mmm, temen, itu ya tidak sesuai lah sama passion-nya gitu. Cuma, sekarang yang pengen saya tahu nih, bagi Pak tuh dunia kampus itu seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? kampus ini kan sangat penting kita bahas gitu Pak Eka ya. Ya benar, Ya biar mudah kita berimajinasi itu, mhm, ya kampus itu lab, lah oke, laboratorium, ya mmm, memproduksi pengetahuan. bener, Bagaimana pengetahuan itu digodok di mmm, sana, ya bahkan dibedah di sana, bener, dijarit mungkin, dijarut lagi ulang kembali kan gitu ya. iya, Jadi pengetahuan itu berkembang terus, ya dia mmm, tidak matilah, apalagi mati suri begitu kan. oke Ya oke, ya jangan sampai kayak dinosaurus lah. oh Dia gitu, besar tapi punah. mmm, Kan ilmu kampus lebih daripada itu, kan oh gitu. bener. Berarti penguat penguat dari generasi itu sebenarnya salah satunya ada di kampus Pak ya? Yes, tugas Karena kampus yang memproduksi pengetahuan. ya itu benar tadi. Ya sesuatu yang salah, nggak masalah Pak ya, kita omongkan Tidak di kampus karena masalah, kita ya. harus perlu debat, kritisi, Iya dan digodok ya seperti tadi ya dibilang ya. Mungkin ada yang patah-patah gitu kita iya, ada sambung-sambung di sambung lagi, kampus, ada pro, ada ada pro kontra, kontra ya, rajut kembali, kita kan rajut begitu. kembali Ya coba kayak kayak batu bata aja Pak Eka. oh Kalau bener, batu bata itu kalau dipasang satu-satu mungkin mhm, kemiringannya kelihatan, oke, tapi ketika dia sudah membentuk satu tembok dari jauh mhm, kan indah dia kelihatan. oh Kan iya bener, pengetahuan kan begitu. iya. Itu pun juga kalau sudah kita ada punya pengetahuan seperti tadi Pak bilang batu bata dan semakin direkatkan lagi ya sama apa Yes, yang sudah diambil di kampus seperti itu ya. Jadi bakalan semakin enak nih, eee ya, apa namanya, pondasinya ya, ya, pondasinya ke depan dan ke atas tuh makin enak dan kokoh. Nah, eee, saat ini kan anak-anak kita atau adik-adik kita lah ya yang sedang mau memilih kampus nih Pak. ya. Kira-kira bagi Pak tuh aspek apa saja sih yang harus dipikirkan untuk pilih kampus lah. Ya, saya akan pandang ini pertanyaan yang bagus kan Mmm, begitu, pertanyaan yang mendasar lah. Saya akan iya benar. pandang kampus dari sudut ideologi dan kampus dari sudut ekologinya gitu gitu Pak Eka. Dari Oke, sudut ideologinya kampusnya mhm, bagaimana, dari mmm, ekologinya bagaimana. oke Saya gimana gimana tuh, Pak? berani, bilang begini, kampus Setia Sadar Dharma yang ada di Singaraja ya, Oke, sama dengan kampus Universitas Indonesia yang ada di Jakarta. Bahkan sama dengan kampus Harvard University yang ada di uh, Amerika. Kira-kira nah begitu, ya. luas sekali dong, Pak, ya Dahsyatnya seperti apa sih? begitulah ya, Kok gitu. bisa dibilang seperti itu gimana, Pak? Itu kan istilahnya kita kan, kampus kecil ya, swasta lagi. Harvard itu wah udah semua tahu dah ya, Iya, terkenal. UI apalagi, Pak, itu kan kampus negeri, ya bergengsi lah di nomor satu Indonesia. di Heeh, Indonesia kenapa lah, kan bisa dibilang begitu. sama, Pak? Ya secara ideologi dan secara ekologi Heeh, sama. Ideologinya apa? Kampus Kak tadi itu, memproduksi ilmu pengetahuan. Kan oke sama saja oke, kan ya benar, tugasnya ya kan, sama, ideologinya oke, kan heeh, gitu. benar Apalagi di benar benar. undang-undang ada mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Secara Bener, ideologi kan sama. mhm, Seluruh dunia juga begitu, kan begitu. iya, Itulah tugas prosesnya juga kampus sama ya secara isinya, oke, ideologi. Sama saja, sama aja, artinya secara ideologi Anda mhm kuliah di UI mhm, sama dengan di Harvard University dan sama juga kalau Anda kuliah di Setia Setia Satya Sadar Dharma, Dharma, kan begitu. Nggak ada bedanya oh, gitu dari sudut ideologi dan pandang dan itu, terus yang gitu ya. nomor 2 nih, Pak, Yang nomor nomor 2 2 secara ekologi lah. ekologi, Nah, oke, karena kampus kita kan mendukung kampus ekokampus, iya benar, ekologi. heeh, Jadi bisa kita jawab begini, anggaplah akar itu kan tugasnya. Bayangkan saja ilmu pengetahuan tuh kayak kayak mhm, akar pohon lah. oke, Dia menjalar dan menjulur, kan begitu. mhm, Akar, kampus Siti Dharma akan tersambung dengan akar kampus Universitas Indonesia. nah Bahkan kenapa itu, Pak? akan tersambung dengan Harvard University, kira-kira Jauh begitu, ya? ya. Buktinya apa? Kan Nah, begitu, bener itu ya. biar nggak mengada-ngada nih, Pak, ya, Iya.
Ya kita bedah nih di sini, kenapa tuh Iya. bisa dibilang menjurus sampai jauh nih, sampai ke luar Ya, negeri kayak gitu? sampai luar negeri, Mhm, ada kenapa itu, buktinya Pak? sederhana, ya Heeh, kurikulum mata kuliah, coba kita cek ya, oke. mata kuliah apa yang mendasar apa, mata kuliah Anggaplah apa, manajemen seperti kita, Pak. manajemen lah, Heeh, manajemen keuangan, coba oke cek, di UI pasti ada kurikulum itu, ya, di oke, Sri Dharma ada mata kuliah itu, di mhm, Harvard University jurusan manajemen dikasih mata kuliah itu. Jadi secara kurikulum kita tersambung. Ya apalagi dengan jurusan yang iya sama iya. ya coba Ya, kita bener lihat ya, bener, pasti akan tersambung. Ya contoh lagi mata kuliah apa lagi, ekonomi mikro, iya kita dapat di Siti Sadharma, iya, di sama, UI dapat, dapat, mhm, ya di Harvard University dapat. dapat, Nah jadi kan oh, tersambung, jadi mhm, bisa kita bilang nggak ada bedanya Anda kuliah di sana dengan di Siti heeh, Sadharma. kalau Secara dilihat dari ekologi sana ya, loginya ya, tersambung, ya oh, cara bener, berpikirnya ya seperti itu. iya, Dahsyatnya begini, gimana tuh, Pak? eee, sayap kepak sayap kupu-kupu di Amazon ya akan Mhm, terhubung dengan pohon yang ada di Jati Satya Dharma. Secara ekologi begitu, ya keren terhubung dia, menarik ya, ya karena planet ini oke, anggaplah bumi atau planet ini adalah kampus. bagus, ya, Laboratorium dunia ya planet kampus, kan begitu. Isinya ada di iya, Singaraja, Satya Dharma, kan begitu. mmm. Satu dengan yang lainnya ya terkoneksi. Mmm, Ya makanya ekosistemnya sama lah ya, Pak, ya, sama sama aja, aja lah ya, ya ya apa yang ada di dalam kurikulum. itu ya, sama aja Ya, sebenarnya ya. ya, Da makanya tugas kampus ya harus mhm, memperbaiki dan anggaplah memperindah kurikulum kurikulum itu, ini, ya sesuai dengan perubahan zaman. agar Ya tetap apalagi kayak sekarang nih Pak Eka, heeh, gimana tuh, ya Pak? sekarang kan orang bilang zaman bukan lagi era 5.0 tapi Oh, sudah udah lewat tuh, Pak. 6.0, dari Oh, sudah 6 ya? 1.0 to 6.0 kan begitu. Oh, Menariknya begitu bener kan, bener bener, apalagi sekarang banyak sekali teknologi yang sudah ya dulu berkembang. kita mimpikan, kita tonton di film itu tiba-tiba jadi kenyataan. Ada, Ada mungkin ya. begitu. Cuma banyak orang yang tidak paham itu bagaimana, anggaplah melihat kurikulum atau kampus dari sudut, 1.0 menjadi Six 6.0 point ya. Contoh-contoh begini gini Pak gimana Eka, gimana? kalau Gimana, zaman Pak? dulu, Makin seru zaman-zaman nih, Pak. saya kuliah itu kan tahun Oke, anggaplah tahun 90 gitu kan, heeh, itu kan baru-baru masih lahir tuh. 6.0 lah anggap Oke, di Bali lah, heeh. agak 6.0 kita ngomongin ya mata kuliah aja sebagai produk. Ya, 1.0 kan Yang ngomongannya ditonjolkan, sebagai Pak, ya? produk, Heeh, ya benar. habis itu era berubah menjadi Iya, 2.0. 2.0. Wah, 2.0 secara bisnis Mhm, orientasi kepada kepuasan konsumen. konsumen. Nah, Sudah kalau ke di mahasiswa kampus ya? ya kepuasan mahasiswa, Mahasiswa, bagaimana kita melayani mahasiswa mahasiswa dengan dengan baik. baik. Oke, menarik menarik. 2.0 tapi era berubah lagi menjadi 3.0. 3.0. Ah, 3.0 ini bagaimana kampus ya harus Mhm. beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oh, berarti sudah ke melebar Ah, di luarnya keluar lagi luar lagi dia, ya? Sudah nggak di keluar dalam, lagi ya, oke. lebih berkembang Heeh, lagi, ya. apanya tuh, Pak, yang dilihat oleh kampus setelah Iya, sudah di luar kan nih? begitu, karena kampus keberadaannya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mhm. Karena kita dibentuk oleh lingkungan yang ada. Itu baru 3.0. Tuh, Ah, tadi sudah sik ya? Nah, ini ah, berarti lagi 3 ada tahapnya lagi nih. 3 Wah, kan, ada banyak nih. lagi 4.0. Oke, 4.0 itu kan era digital. mhm, bener. Jadi seluruh pengetahuan itu ditaruh di anggaplah di Google, ya mahasiswa Mhm. bisa nge-search, Dari cloud ya begitu, Pak, ya, cari heeh, jurnal, search cek aja, aja. eh, Udah nggak kayak zaman Pak yang harus ke perpus ya, ah, kebur-kebur zaman gitu ya. kan harus bawa buku, kertas Bawa tebel-tebel, tebal bener sekarang bener, ketik aja di Google, ada mhm, e-book, e-book-nya ada, ya bener bener, Pak. gitu. Sudah masuk 4.0 4.0, gitu, berikutnya kan 5.0. 5.0, oke, Nah, 5.0 itu begini, istilahnya ada kecerdasan buatan. mhm. Logikanya apa, pengetahuan itu dijawab oleh robotik, kecerdasan manusia kan begitu. Contohlah, Oh, dulu kita AI, search di Google kan dengan cara mengetik, heeh, bener. sekarang dengan cara ngomong aja muncul dia. Bener, asisten Sekarang Google ya. mahasiswa tugasnya juga bukan ngetik lagi, berbicara aja sudah menjadi teks kan. Oh, Sudah ChatGPT menjadi itu, Pak, teks, ya iya benar. kecerdasan buatan. Oke, Kita buat aja teks, mhm, keluar gambar hari oh, ini, AI itu kan gitu.
Iya benar. AI gitu kan, AI-nya ya benar. artificial Intelijen. intelligence Mhm. begitu. Jadi pengetahuan berkembang lagi bentuknya Iya itu benar gitu, benar semakin benar. padat dia, molekul pengetahuan itu semakin padat Padat. dia. Jadi seluruh dunia itu pengetahuan semakin padat. Coba aja lah coba Anda membuat AI begitu ya, Mhm. ketik saja ada mahasiswa yang cantik yang wow, Oh benar. kira-kira koma, mungkin begitu berada Mhm. di depan gapura yang ada di Bali, muncul itu gambar Mhm. dalam bentuk AI kan Benar ya, cerdas benar sekali benar kan, benar. kira-kira begitu. Itu Bisa langsung baru meng-create ya. Mhm. 5.0. Nah, sekarang Nah ke gitu. 6.0 Nah nih yang Pak terakhir ya, ini 6.0 6.0 nih, kan. kayaknya Nah menarik nih kalau udah 6.0 ini garis harus akhir. diperhatikan oleh mungkin dunia kampus. Heeh, benar. Nah 6.0 ini berbeda lagi. Nah, Apa yang dijual di era 6.0? mhm. Experience, Oh, kenangan, memorable, memori. Jadi mahasiswa yang kuliah di Setia anggap oh begitu iya ya, iya Pak, memorinya harus melekat, dia mempunyai kenangan yang ada di selama seluruh dia kampus kuliah. ya, seluruh Ya kampus. UI juga begitu, dia harus memproduksi kenangan selama mahasiswa itu kuliah Mhm, di UI. Harvard University juga begitu. Ini tantangan yang besar. oke. Logikanya begini, dulu di 2.0 kan membuat, konsumen itu puas. Ah, benar. Sekarang tidak, di 6.0 ya, Mhm. mahasiswa itu harus terkejut dia. Oh, Experience bagaimana biar, memori itu melekat, ya buat aja mahasiswanya terkejut. Terkejut artinya begini, nah itu udah dasarnya. kalau di matematika kan, Heeh, ya rumusnya begini, terkejut sama dengan kenyataan dibagi harapan. harapan. Jadi Mmm, kenyataannya lebih besar daripada harapan. harapan. Terkejut dah dia, Benar experience benar. dah dia dapat Experience, benar benar kenangan, benar. itu yang akan diceritakan dari mulut ke mulut. Oh, Nah, jadi benar. tugas kampus apalagi Siti Saya Dharma Mhm. dengan menyandang apa spiritual insight, Visual insight, benar benar. yang terhubung dengan UI tadi Mmm, contohnya ya tadi ya ya. coba aja cek ya deh sekarang Pak Eka. Coba Coba ya coba ya coba coba nah, ya. coba kita tes ya sekarang Nah, ya. oke. Apakah Coba saya cari ya. apakah Ap mutu Siti Saya Dharma heeh, terhubung nggak dengan motonya UI, oke saya cari Universitas Pak ya. Indonesia? Coba kita tes KIS. Oke, di sini sudah kelihatan nih mutunya, UI nih ya, karena ini bahasa Latin terlalu, menyeramkan ya, saya baca melalui bahasa Indonesia aja Pak ya, supaya ngerti Ya, nih, ya atau bahasa Latinnya sebutkan aja, nggak bahasa apa-apa. Latin. Oke, bahasa Latin di sini tuh veritas, probitas, justitia. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu kebenaran, kejujuran, sama Keadilan keadilan. kalau nggak salah. Wah, Ya, ini kalau dilihat nih ya dari motonya nih, motonya si UI UI, nih, ya. kampus yang Nah, paling hebat di Indonesia UI, bener, motonya apa? Kebenaran, kebenaran, kejujuran, kejujuran, sama keadilan nih, Pak. keadilan. Nah, apa nih sangkut pautnya dengan kampus Setia nih, Nah, Pak? coba Kan kita kan cek, kita tarik ya, motonya UI UI, itu. oke saya Coba lihat lagi kita nih. tarik secara ideologi dan Heeh, secara ekologi, apa sama dengan di Setia Dharma. oke. Jangankan dari segi mutu, dari namanya kita sudah sama kok. Satya Dharma, kebenaran, Dharma. Oke. Satya, kejujuran. Heeh, Mutu kita spiritual insight, ya. mhm, Tujuan akhir daripada pengetahuan adalah untuk berbagi keadilan. keadilan. Oke. Sama saja. Jadi kita secara ideologi dan Heeh. secara ekologi terhubung. Jadi Oh. kesimpulannya sederhana Pak Eka. Apa itu, Pak? Coba. Anda kuliah di Setia Dharma, sama saja Anda sama dengan kuliah di UI atau bahkan di Harvard University. Oke. Kan pengetahuan kan menjamin itu. Ya semuanya sebenarnya sama-sama aja, Pak, ya yang digodok kan seperti tadi kita di awal Iya, bilang, hal itu ya sesuatu yang ada, ekosistem yang sama, yang iya. misalnya proses output, on top-nya semuanya tuh sama ya. Nah ini yang, agak berbeda sedikit. Secara etisnya dia sama. Nah, Nah tadi itu oke, saya ngomongin etis, secara etisnya. etis, secara Heeh, moralnya sama, secara oke, ideologi sama kampus mhm, itu, secara ekologi kita terhubung. cukup. Ya cuma secara Nah, taktisnya akan mhm, berbeda. Mungkin cara pengajaran kita dengan di UI dan Harvard mmm, University oke, mungkin mungkin berbeda. berbeda, Sarana prasarananya mungkin berbeda. berbeda. Tapi secara ideologi, secara Mhm, etis, secara moralnya mhm, sama. sama. Nah gitu, secara taktis operasionalnya Mhm, anggapnya kita akan berbeda ya karena kita cocokkan dengan lingkungan kita yang ada. Di heeh, mana kita hidup,
Benar. bermukim Mhm, dan tempat tinggal ya kita cocokkan dengan mhm itu saja mhm yang berbeda, tapi secara moral mhm. sama. Seperti anggapan kata-kata pujangga ya, mungkin, Iya jalan kita yang berbeda cuma tujuannya yang sama iya, seperti itu ya, Pak, ya. kira-kira gitu ya, Kira-kira menuju seperti itu. apa, ke Roma jalannya Nah itu, Pak, berbeda-beda, kira-kira gitu. Tapi ujungnya ya ujungnya sama ya sepertinya. sama, ya Karena kayak UI bilang pendidikan ya, keadilan itu. benar, pendidikan itu menjunjung yang 3 tadi yang Iya, diangkat UI yang itu tadi juga ya. UI itu, Satya Iya. Dharma juga seperti itu, Nah, satya, jujur, jujur, dharma, dharma, keadilan, kebenaran, menjunjung. Sama aja sama secara aja ya. moral. Oh bener sih kalau dilihat-lihat ya ternyata ya. Iya Berarti ya, keraguan-keraguan itu ya harus dilihat dari kaca mata iya itu ya, iya bukan hanya sekedar tangible-nya, apa yang iya dilihat oleh mata, cuma rasa dan iya ideologi di dalamnya. iya, faktanya ada lagi satu Pak Eka, Apalagi kan tuh, Pak? Wah, makin pemerintah seru nih. sudah bilang gini, tidak ada Wah, bedanya, sekarang kan di masyarakat tuh masih mhm. bilang gini, "Wah ini kampus negeri, ini Nah, kampus itu, Pak. swasta." Padahal Heeh, secara anggaplah aturan pemerintah, oke. tidak ada bedanya Iya, antara kampus negeri negeri sama sama swasta. swasta. Bahkan kalau kita jujur ini Pak Eka, secara Oke. jujur pertanyaan pentingnya begini, mana yang paling banyak mencetak sarjana? Kuliah negeri atau kuliah apa, kampus negeri atau kampus swasta? Negeri, Pak. Swasta. Loh, kok bisa, Pak? Coba Anda cek berapa jumlah kampus negeri yang ada di Indonesia, berapa jumlah kampus swasta yang ada di Indonesia. Banyak. Oh, Nah, iya 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 coba iya iya cek iya. itu, coba cek Benar benar jumlah benar benar. mahasiswanya. Coba digabung anggap di seluruh Indonesia ya. Mhm mhm. Mungkin dugaan saya, ini masih dugaan, perlu Mhm dicek secara anggaplah di internet begitu ya. mhm. Dugaan saya, ada pernah riset menyatakan itu ya, jauh kok sumbangsih mencetak sarjana itu jauh lebih besar swasta dibandingkan dengan negeri. Negeri. Karena jumlah kampus swasta lebih Lebih banyak banyak daripada ya. di Indonesia Heeh, total, total seluruhnya. Yang total. kalau nggak salah tuh ada 1.000 ratusan Iya begitu. kira-kira ya. Berarti tuh, sebagiannya mungkin swasta, Pak, ya? Ya mungkin lebih Berarti besar ya. berarti dugaan saya salah ya, tak kira Iya itu negeri ya? iya, Oh, kalau kita benar benar tarik dari benar. sudut yang Kebalik ternyata ya? beda gitu. Wah. Makanya sebenarnya kita harus bangga sebenarnya kuliah Mhm di swasta, mhm. apalagi Setia Dharma kan begitu, sudah Iya tiga benar. puluh tahun teruji. Mencetak mencetak ya sarjana Iya, juga. teruji jangan lagi diragukan lah, Benar apalagi benar secara benar. ideologi, secara ekologi, ya sama, jangan dipertanyakan kembali, Mhm. kan gitu. Nah itu pentingnya Pak Eka kita Mhm mhm memandang mhm. mungkin kampus dari sudut yang Berbeda ya ya. yang berbeda. Makanya tadi, kenapa saya pengen mengangkat dunia kampus atau ekologi di kampus ya salah satunya itu karena banyak sekali adik-adik kita yang sekarang apalagi ya kan udah mau semesteran, udah Iya mau ujian juga, Pak, supaya tidak bingung lagi, Pak, ya, kita iya kasih pandangan yang berbeda, yang agak jarang dipikirin nih, iya, ya. Karena biasanya mereka tuh ngambilnya ya kalau nggak ngikut-ngikut temen pasti tangible-nya yang lihat apa yang begitu. dilihat mata ya. Iya, Soalnya di dalamnya itu baik. sama aja. Iya. Kayak istilahnya gini, baju, Pak, yang dipakai itu baju polo, yang saya tuh Ah, baju ini ya, baju kemeja gitu, tapi iya, sama-sama baju kan gitu ya, sama-sama baju. baju, cuma cara prosesnya aja yang Iya, berbeda, warnanya mungkin berwarnanya, berbeda ya ya, bener. semakin berbeda mungkin semakin indah, semakin Ya, bagus gitu heeh begitu ya. heeh. Kurikulum kita ya begitu, ada sentuhan Mhm mhm mhm. lokal, mungkin Sri Dharma kan punya mata kuliah lokal loh Kak Eka. Itu Nah, menarik sebenarnya yang tidak dipunyai oleh kampus kampus yang lain, lain ya. Misalnya seperti apa tuh, manajemen Pak? spiritual contohnya kan Mhm, gitu, bener, budaya orang Bali, Bali, apalagi satu itu, apalagi, akuntansi Sitri Tri Karana ya, Karana, oh iya, itu. Kan itu yang keren, membuat kita berbeda dengan mhm mhm kampus mhm. yang lain. Pasti setiap kampus mempunyai, ya nilai-nilai lebihnya. Oh, bener Kebetulan Siti Dharma ada di Bali, Bali, ya mengangkat kearifan kearifan lokal. lokal yang di Bali. Pengetahuan memberikan cara itu untuk menghormati di mana kita hidup, tinggal, dan bermukim, mungkin Mhm, begitu. bener bener. Kalau, kita membahas salah satu yang keunikannya seperti ini, Pak, kayak tadi kan ya ada, salah satu mata kuliah nih, waktu itu. Iya, Kalau manajemen spiritual tuh kadang-kadang kan ada ada aja yang bertanya, Pak, ya, kalau kita pakai bahasa Bali nih, "Oh gini sih belajarin tuh, pakai apa sih kok belajar manajemen spiritual, apa sih mmm, dasarnya?" Supaya kita tahu nih, yang nonton juga tahu nih, Pak, keunikan seperti itu kan salah satunya tadi. Apa sih, yang menjadi kekuatan dari keunikan itu? Kan salah satunya mata kuliah mmm. manajemen spiritual.
Tuh, apa sih itu, Pak, kalau di dunianya, Ya kita pilah saja masyarakat? secara kata-kata, secara etimologi gitu mungkin Heeh Pak ya. heeh Kan ada 2 heeh, boleh kata boleh tuh, boleh. ada Human manajemen dan dan ada spiritual. spiritual. Mungkin Oke. manajemen umumnya kan mungkin tata kelola begitu kan, Heeh ya heeh. tata Itu organisasi, udah menata umum lah soalnya, organisasinya. heeh. Tapi di SETI ya Mhm mhm. kan didasarkan berbasis kepada nilai-nilai spiritual. Spiritual. Ah, nilai-nilai spiritual ini kan ndak mesti harus disumbangkan oleh agama. Nah, itu sering kaprahnya Ya, tuh kan salah gitu kan. salah Tidak kaprah ya kok mesti balik. disumbangkan oleh agama, Iya. tapi pasti artinya Mhm. agama juga memberikan sumbangsih kan kepada nilai-nilai spiritual. Tapi kalau kita buka dengan kacamata yang lebih lebar, Oke. budaya juga memberikan sumbangan nilai spiritual. Ibu Sesuatu kita sebagai sosok perempuan juga heeh, memberikan nilai spiritual spiritual. kepada manajemen Manajemen. itu. Jadi spiritual dalam arti luas sebenarnya. Benar Dia benar benar. lintas Oke. agama, seperti itu. Heeh. Jadi, ya kita bangga seharusnya Pak Eka kuliah Mhm di mhm. SETI itu, mengapa? Karena satu-satunya kampus di Indonesia yang berani tagline-nya spiritual insight, ya SETI. Iya benar. Belum ada Benar benar. ya. Tidak pernah mendengar ya, yang lainnya Ya, lah ya, yang gimana ya sih, swasta atau negeri ya salah satunya, yang iya. tagline-nya tuh mengenai spiritualitas nih. Iya, bandingkannya dengan UNHI lah, Universitas Hindu Dharma Indonesia. Oke, Ya jelas dia mengambil kiblat Hindu. Hindu, Muhammadiyah Mhm. Muhammadiyah, jelas dia mengambil kiblat mungkin agama yang dipakai Muslim, Muslim, mungkin benar. Islam. Tapi spiritual insight semua masuk dan tidak mudah untuk itu. Jadi Sri Iya. Dharma sebenarnya melampaui kok dengan kondisi yang ada. Mmm. Kira-kira gitu. Makanya, okelah Sri Dharma, oke secara ideologi, secara Mhm. ekologi, itu Heeh. ya tinggal tinggal meningkatkan saja kualitas Berarti pendidikan. secara tidak langsung seperti ini, Pak, ya, kita mewadahi paham-paham, eee, entah itu keagamaan, entah itu Ya kebudayaan, budaya, apapun melalui masuk. salah satu Nah, mata mata kuliah ini ya, kuliahnya. ya. Nah, ini Ber menariknya nah, sebenarnya itu mata ya kuliah berarti. spiritual, Oke ya. oke oke oke. Ya mudah-mudahan ke depan, ya bisa disempurnakan lagi kan gitu Mhm, mata benar kuliah benar benar. manajemen spiritual. Ya, Semakin berproses dikembangkan lah, ya heeh, makanya kampus tempat yang tadi ya, cocok. Nah, di kampus itulah laboratorium ya, laboratorium. di mana ya semuanya bisa-bisa aja diutarakan, diomongkan, Iya, dikritiki, ya kita silahkan debat ya. ya, lingkup kampus, ya Iya, seperti itu ya. kira-kira begitu. Apalagi nih kira-kira, banyak sih sebenarnya kalau kita Banyak ngomongin kok ya, kampus mungkin ya. waktu nggak cukup nih, 1 semester mungkin kita ngomongin ini baru cukup nih Pak Eka. Woi, bisa kurang, Pak, ya, karena ini kan baru istilahnya kita Ya, ideologi, belum iya, lagi di bawahnya, belum lagi dosen, iya, belum lagi kita ngomong tridharma dosen, iya, belum lagi bagaimana sih mahasiswa tuh harus mengembangkan diri di iya, kampus. Masih banyak sih sebenarnya step by step yang bisa kita mhm, bicarakan di sini. Cuma ya kita ngomongin ini dulu lah ya, ngomongin apa namanya, lingkungan kampus atau ya lingkungan istilahnya ya kampus, skup kampus lah dulu. skup, Karena biar tidak bingung lagi nih ya, rekan-rekan atau adik-adik yang nanti mau memilih kampus di sini biar tidak bingung sendiri ya nanti. Untuk itu ya kalau ingin tahu lagi bahas-bahasan mengenai ini ya, ingat ya di channel-nya Baca Dharma TV ya. Nanti Tasya bakalan terus nih mengudara di beberapa minggu ke depan ini bakalan banyak lagi ada bahas-bahasan ya mungkin kalau kita di sini mengenai kampus. Untuk itu terima kasih Pak Darmo sudah oke. ngasih kesempatan untuk membicarakan hal yang menarik ya. Kita tunggulah video berikutnya. Sampai jumpa.